Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, pembelajaran 2. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Nah, ini adalah gambar montase. Menurut kalian bagaimana cara membuat montase? Lalu di sini juga ada kolase. Bagaimana menurut kalian cara membuatnya? Lalu ada mozaik. Apakah kalian tahu apa itu mozaik dan bagaimana cara membuatnya? Lalu ada aplikasi kain pada tas. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kamu telah mengamati contoh-contoh karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Apa perbedaan karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Coba diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu. Selanjutnya, ceritakan hasil diskusimu pada Bapak atau Ibu guru. Perbedaan kolase, montase, aplikasi, dan mozaik itu terletak dari bahan yang digunakan dan ditempelkan. Kolase dari macam-macam bahan yang tidak sama. Montase dengan bahan dari gambar jadi. Aplikasi itu pada kain. Lalu mozaik itu berbentuk susunan dari lembaran bahan yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaannya. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya seni tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Nah, apa sih perbedaan antara montase, kolase, aplikasi, dan mozaik? Montase itu dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Lalu karya kolase. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Lalu mozaik. Apa sih itu mozaik? Mozaik itu dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, semisal kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna. Lalu aplikasi. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Lalu pada halaman 104 itu ada cara-cara untuk membuat montase. Kalian bisa lihat sendiri. Pada pembelajaran sebelumnya saya sudah membuat video tentang bagaimana sih cara pembuatan montase. Jadi di sini tidak saya ulangi lagi ya. Kalian bisa membacanya sendiri. Lalu kolase. Saya juga sudah membuatkan video bagaimana cara membuat kolase. Kalian bisa membacanya sendiri atau melihat video saya ketika kurang paham. Videonya ada di kolom komentar. Lalu ini adalah mozaik. Setelah itu aplikasi. Nah, aplikasi ini biasanya ditempelkan pada kain ya.
Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexi Steckhak, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Nah, seperti ini. Indah ya, teman-teman? Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexi Steckhak terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai warna seperti hijau, oranye, coklat, hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Keren ya, teman-teman? Degradasi warnanya juga cukup keren ini. Pengetahuan baru apa yang kamu dapat dari teks percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik? Nah, ini ada pada halaman 106 ya. Yang ayo diskusi itu. Pengetahuan yang saya dapat dari teks tersebut adalah mozaik merupakan seni dekorasi yang dibuat dengan merangkai kepingan-kepingan warna. Misalnya saja keramik. Kepingan-kepingan keramik disusun sehingga membentuk suatu gambar. Sebelum menyusun kepingan-kepingan tersebut, terlebih dahulu membuat sketsa. Nah, kurang lebih seperti itu informasi yang saya tangkap dari bacaan tadi. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, dan keramik. Setiap bahan akan menghasilkan tampilan yang berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada juga yang kasar. Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar karena agar tidak licin ketika digunakan. Di sini ada ayo mencoba. Silahkan kalian mencoba percobaan ini ya. Siapkan beberapa bolpen dan pensil. Rabalah permukaan setiap benda itu, kemudian peganglah satu persatu. Kalian bisa mencobanya sendiri ya, dan catat hasilnya. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar, semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang atau gesekan antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Nah, dari bacaan tersebut dapat saya simpulkan, pernahkah kalian lihat ban sepeda motor? Ban sepeda motor itu dirancang untuk sedikit kasar agar tidak terpeleset ketika berjalan di atas aspal. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya gesek.
Semakin licin permukaan suatu benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nomor 1. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ayo diskusi halaman 107 yang paling bawah. Apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaat bagi manusia? Banyak sekali contoh gaya gesek ya. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia antara lain membantu makhluk hidup dan benda-benda bergerak tanpa tergelincir, menghentikan kendaraan yang sedang bergerak, menciptakan panas seperti pada korek api. Mengapa permukaan ban kendaraan terbuat kasar? Karena agar ban tidak slip atau tergelincir saat melaju. Selain itu, gaya gesek juga akan membuat mobil dapat berjalan. Saya telah belajar tentang teknik tempel, gaya gesek, dan pemanfaatannya. Nah, persamaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik adalah sama-sama dibuat dengan teknik menempel. Perbedaannya terletak pada bahan pembuatnya. Ini soal ayo renungkan pada halaman 108 ya teman-teman. Identifikasilah pemanfaatan gaya gesek di lingkungan rumahmu. Nah, banyak sekali gaya gesek di rumah kita ya teman-teman. Misalnya kaki melangkah di atas keramik atau lain sebagainya. Banyak sekali. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, pengetahuan baru yang diperoleh dari teks bacaan. Yang kedua, hubungan permukaan dengan gaya gesek. Yang terakhir, mengenal jenis karya seni rupa teknik tempel. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.